Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, tetap tenang dalam janji Tuhan, dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami yakin percaya rencana-Mu pasti baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Tertulis demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara yang dikasih Tuhan, ketika seorang presiden atau raja berkuasa, ia mendapatkan kehormatan dari banyak orang. Tapi ketika ia turun jabatan atau turun tahta, ia dipandang biasa saja. Kekuasaan membuat orang tunduk, tapi ketika kekuasaan itu selesai, maka orang tidak akan lagi merasa takut. Ketika sesuatu berkuasa atas kita seringkali merasa takut. Apalagi kalau yang berkuasa itu punya sifat jahat dan menghancurkan. Maut merupakan hal yang ditakutkan orang karena kuasanya yang membinasakan disebabkan karena dosa. Tapi dalam Kristus Yesus Tuhan, kita tidak lagi takut terhadap maut karena kuasanya telah dilucuti melalui kemenangan Kristus lewat pengorbanannya dan kebangkitannya yang membenarkan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 ini tertulis, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat ini adalah sebuah deklarasi kemenangan atas maut. Deklarasi yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang telah ditebus tidak perlu lagi takut terhadap maut dan kuasa maut. Sebab kekuasaan maut itu telah berakhir dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan melalui kebangkitannya, kuasa maut itu telah dikalahkan. Dosa membuat kita semua terpisah secara kekal dari Allah, pencipta kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka di situ menjadi titik di mana maut itu berkuasa. Dan seterusnya, maut itu menjadi suatu ketakutan bagi semua orang. Tapi kuasa maut itu dikalahkan oleh kuasa Allah di dalam Kristus. Ketika Allah datang sebagai manusia, Dia menebus kita, membenarkan kita, menyucikan kita dari segala dosa, dan membuat kita berkemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut. Maut memang tetap ada secara biologis, tapi secara kekal, maut tidak lagi berkuasa atas kita, karena kita masuk dalam kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Bagi kita orang yang percaya, maut bukanlah akhir, bukan kebinasaan, tapi pintu gerbang menuju kepada persekutuan kekal dalam sukacita abadi bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengerti dan memahami dengan sungguh bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kita, maka sudah seharusnya dan sudah selayaknya kita tidak dikuasai oleh ketakutan terhadap maut. Kita tidak terintimidasi oleh fenomena maut maupun kuasa maut. Oleh karena
kemenangan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada banyak orang yang mengalami kecemasan, ketakutan oleh karena intimidasi dari maut. Tapi sekali lagi firman Tuhan di sini mengingatkan setiap kita bahwa kita ini adalah pemenang-pemenang di dalam Kristus Yesus. Dan itu sebabnya kita tidak perlu merasa kalah, tidak perlu merasa dikalahkan, tidak perlu merasa terintimidasi, sebab kita adalah pemenang-pemenang oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kuasa darahnya memenangkan kita, kuasa kebangkitannya membangkitkan kita, dan memberikan kita kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam sukacita kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami sukacita, semangat, dan kebebasan dari segala rasa takut terhadap maut. Sebab maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dipatahkan, oleh karena kemenangan-Mu Tuhan, dan kuasa kebangkitan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk pemeteraian oleh kuasa darah-Mu yang memberikan kami kemenangan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Biarlah kuasa-Mu bekerja, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang ajaib, ada pertolongan Tuhan, mujizat yang dinyatakan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, berkatilah dan berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Jauhkanlah dari segala kerusuhan dan segala hal yang tidak baik. Lawat juga ya Tuhan bangsa kami, supaya setiap orang mengalami Engkau, mengenal Engkau, dan percaya serta menerima anugerah keselamatan. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini, agar damai sejahtera-Mu turun, dan lawatan-Mu juga dinyatakan atas semua orang. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.